Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 26 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya juru selamat kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya roh-Mu ya Yesus menolong kami agar mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Kemenangan di atas kesukaran. Ayat inti terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Pada masa yang sukar ini, kita perlu saling mendorong dan menghibur satu dengan yang lain. Pencobaan-pencobaan iblis kini sudah lebih besar daripada yang sudah-sudah, sebab ia mengetahui bahwa waktunya sudah singkat dan bahwa dengan sangat cepat setiap perkara akan diputuskan, apakah demi kehidupan atau demi kematian. Tidak ada waktu sekarang untuk tenggelam di bawah keputusasaan dan kesukaran. Kita harus menanggung segala kepicikan kita dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Yakub yang Maha Kuasa. Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk segala kesukaran kita. Dan walaupun kesukaran tersebut lebih besar daripada yang sudah-sudah, namun jikalau kita bersandar sepenuhnya pada Allah, maka kita dapat mengalahkan setiap pencobaan dan melalui kasih karunia-Nya beroleh kemenangan. Jikalau kita mengatasi kesukaran dan memperoleh kemenangan atas pencobaan-pencobaan iblis, maka kita menahan kesukaran iman kita yang lebih berharga daripada emas dan menjadi lebih kuat serta lebih baik persiapan untuk menghadapi yang berikutnya. Tetapi, jikalau kita tenggelam dan menyerah kepada pencobaan-pencobaan iblis, maka kita akan menjadi lemah dan tidak akan memperoleh pahala untuk kesukaran itu dan tidak akan begitu siap untuk menghadapi yang berikutnya. Dengan cara ini, kita akan menjadi lebih lemah dan semakin lemah, sampai kita tertawan oleh iblis sesuai dengan kehendaknya. Kita harus memakai kelengkapan senjata Allah, dan siap pada setiap saat untuk berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Apabila pencobaan dan kesukaran menimpa kita, marilah kita pergi kepada Allah dan berseru kepadanya dalam doa. Ia tidak akan menyuruh kita pulang dengan tangan kosong, tetapi akan memberi kita karunia dan kekuatan untuk menang dan untuk mematahkan kekuatan musuh. Aduh, sekiranya semua orang dapat melihat perkara-perkara ini dalam terangnya yang benar dan menanggung kesukaran sebagai serdadu Yesus yang baik, maka Israel akan melangkah maju, kuat di dalam Allah dan di dalam kuasa kebesarannya. Allah menunjukkan kepada saya bahwa Ia memberi umat-Nya minum dari cawan yang pahit untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Itu adalah tegukan yang pahit, dan mereka dapat menambah kepahitannya dengan bersungut-sungut, mengeluh dan merajuk. Tetapi mereka yang menerimanya demikian harus meminum tegukan yang lain, karena yang pertama tidak membawa pengaruh sesuai dengan yang direncanakan terhadap hati. Kalau yang kedua tidak membuahkan hasil pekerjaan itu, maka harus ada yang lain dan yang lain sampai memberikan hasil seperti yang direncanakan, atau dibiarkan hati itu menjadi kotor dan bernoda. Saya melihat bahwa cawan yang pahit ini dapat dimaniskan dengan kesabaran, ketabahan, dan doa, sehingga dengan demikian akan memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan di dalam hati mereka yang menerimanya, dan Allah akan dipuji dan dimuliakan. Saudaraku dalam Tuhan, jika kita harus menanggung segala penderitaan kita dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Yakub yang Maha Kuasa. Siapakah Allah Yakub itu? Kita perlu tahu
karena kepada Dialah kita bersandar sepenuhnya untuk dapat menanggung penderitaan kita. Mari kita lihat penjelasan Alkitab. Mazmur 146 ayat 5 dan 6. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan tetap setia untuk selama-lamanya. Allah Yakub ini disebut juga Tuhan. Apakah Allah Yakub ini adalah Allahnya Abraham juga? Sudah tentu. Keluaran 3 ayat 15 berkata, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Tuhan dalam huruf besar ini adalah Allahnya Abraham dan Allahnya Ishak juga. Dia bukan hanya Allahnya Yakub. Dan karenanya, Tuhan adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan adalah namanya, dan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah sebutannya. Siapakah Allah yang bernama Tuhan ini? Yesaya 45 ayat 5 dan 6. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Allah yang bernama Tuhan ini tunggal, tidak ada yang lain. Siapakah dia? Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Yesus berdoa kepada Bapanya dan berkata, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas bahwa Allah yang bernama Tuhan itu adalah satu, dan Dia adalah Allah Bapa. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Lalu bagaimana dengan sebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Apakah sebutan itu juga untuk Allah Bapa? Kisah 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Dalam Alkitab King James Version disebutkan His Son, His Son Jesus, artinya anaknya Yesus. Jadi, Yesus yang dikabarkan oleh Petrus adalah anak dari Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub ini adalah Allah Bapa. Dialah yang bernama Tuhan, satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada yang lain di luar Dia. Kepada Dialah kita bersandar dalam masa kesukaran. Kenapa kita harus bersandar kepada Dia? Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 129, paragraf 1. Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk segala kesukaran kita. Dan ada juga kalimat yang menyatakan, maka kita dapat mengalahkan setiap pencobaan dan melalui kasih karunia-Nya, yaitu kasih karunia Allah, beroleh kemenangan. Karenanya penting kita tahu apa itu kasih karunia Allah yang cukup bagi kita dan yang memberikan kita kemenangan. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 158, paragraf 1. Ada obat untuk jiwa yang sakit dosa. Obat itu ada di dalam Yesus, Juru Selamat yang berharga. Kasih karunia-Nya cukup bagi yang terlemah. Kasih karunia Allah itu adalah anaknya, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yesuslah obat untuk jiwa yang sakit dosa. Yesuslah kasih karunia Allah yang cukup bagi semua, termasuk yang terlemah. Lalu bagaimana hubungannya dengan yang berikut ini? God's Amazing Grace, halaman 213, paragraf 4. Semakin banyak roh Allah,
semakin banyak kasih karunia-Nya dibawa ke dalam pengalaman kita sehari-hari. Semakin sedikit gesekan yang ada, semakin banyak kebahagiaan yang akan kita miliki, dan semakin banyak kita akan memberi kepada orang lain. Roh Allah adalah kasih karunia Allah juga. Kita telah terpisah dari Bapa oleh karena dosa. Lalu bagaimana kita menerima kasih karunia Allah ini, yaitu Roh-Nya, melalui Anak-Nya, Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus adalah kasih karunia Allah. Melalui Dialah kita menerima kasih karunia Bapa ini. Apakah ada yang disebut kasih karunia Kristus? Sudah tentu ada, sebab kasih karunia Bapa disalurkan, diberikan melalui Anak-Nya, dan itu nanti disebut juga kasih karunia Kristus. Apakah kasih karunia Kristus itu? Kita lihat kembali penjelasan berikut ini, bahwa kasih karunia Kristus itu sama dengan Roh Kristus. Science of the Times, Januari 8, 1902, paragraf 9. Tetapi jika ia berjuang melawan dirinya sendiri, jika ia mau diperintah oleh Roh Kristus, ia diubahkan dalam karakter. Kemudian dalam Christian's Education, halaman 146, paragraf 3. Dan gambar Allah akan dinyatakan dalam jiwa anak itu, dan karakternya diubahkan oleh kasih karunia Kristus. Jelas sekali bahwa kasih karunia Kristus dan Roh Kristus adalah sama, karena keduanya mengubahkan karakter. Karenanya, kasih karunia Allah itu adalah Roh Allah yang dikaruniakan dalam Anak-Nya, Yesus Kristus, dan melalui Kristus dikaruniakan kepada umat manusia, dan itu disebut Roh Kristus. Ini yang Yesus jelaskan. Aku di dalam Bapa, aku di dalam kamu, dan kamu dalam aku. Yohanes 14 ayat 20, dan baca juga Yohanes 17 ayat 21. Roh Kristus inilah jalan bagi kita untuk menerima kasih karunia Allah, yaitu Roh-Nya yang kudus, Roh Allah. Menerima Roh Kristus adalah sama dengan menerima Roh Allah. Sebab Allah di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Inilah roh yang mampukan kita untuk menang di atas kesukaran. Renungan hari ini juga menyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 129, paragraf 3. Ia tidak akan menyuruh kita pulang dengan tangan kosong, tetapi akan memberi kita karunia dan kekuatan untuk menang, dan untuk mematahkan kekuatan musuh. Karunia dan kekuatan atau grace and strength. Grace itu adalah kasih karunia. Untuk menang, kita diberi kasih karunia dan kekuatan. Apakah kasih karunia dan kekuatan itu? Confrontation halaman 63, paragraf 1, menjelaskan. Kristus memiliki kuasa dari Bapanya untuk memberikan kasih karunia dan kekuatan ilahinya kepada manusia. Memungkinkan kita melalui namanya untuk menang. Bisa lihat, kasih karunia dan kekuatan, grace and strength, itu adalah dalam Yesus. Yesus terima dari Bapanya, dan kasih karunia serta kekuatan itu yang memungkinkan kita untuk menang, memampukan kita untuk menang. Bagaimana caranya untuk menerima kasih karunia dan kekuatan yang Yesus miliki tersebut? Patriarch and Prophets halaman 412, paragraf 2, White tuliskan. Dia yang di dalamnya Kristus tinggal, memiliki di dalam dirinya sumber mata air kasih karunia dan kekuatan, grace and strength, yang tidak akan pernah gagal. Kita menerima kasih karunia dan kekuatan dari Kristus bila kita menerima Kristus tinggal di dalam diri kita. Sebab Kristuslah sumber mata air kasih karunia dan kekuatan itu. Bagaimana Kristus tinggal dalam diri kita? Melalui kehadiran kasih karunia-Nya, yaitu Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Inilah yang mampukan kita bertahan dalam kesukaran dan bahkan menang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik bagi kami, agar kami boleh menang di atas kesukaran, dan satu-satunya hanya dengan bersandar kepada Allah, dan menerima kasih karunia-Nya,
yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karena melalui anaknya, kasih karunia-Nya dikaruniakan kepada kami, Roh-Nya yang kudus, Roh Allah. Melalui Kristus kami menerima dengan kehadiran Roh anaknya, Roh Kristus. Inilah yang mampukan kami untuk menang di atas kesukaran. Tuhan, tolong kami sepanjang hari ini, karuniakan Roh-Mu ya Yesus dalam hati kami. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.